Assalamualaikum Danis. Danis, suara kakak terdengar jelas. Halo, Assalamualaikum. Danis, suara kakak terdengar jelas, Danis. Halo, Assalamualaikum. Suara kakak terdengar jelas. Halo. Iya, Kak. Dengeran jelas ya? Kita tunggu teman yang lain ya, karena ini baru 4 orang. Oke? Oke, Kak. Udah disiapkan alat tulisnya? Udah disiapkan belum? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Kalau nggak kita buka dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa berkah, bisa bermanfaat, dan semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita semua bisa berkumpul dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amin. Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat? Danis, Dina Sabila, Sabrina, Tiara, sama Indah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, ini yang di sekolah ada siapa aja? Atau semuanya di rumah? Ada yang di Satu sekolah orang nggak? yang di sekolah. Oh, Indah di sekolah. Yang di sekolah berapa orang, Indah? Enggak, Karisma Aza. Oh, Karisma aja. Satu orang aja berarti yang di sekolah? Iya. Oh. Kalau kemarin Ikhwannya itu kan ada 7, sekitar ada 7. Jadi lumayan banyak. Oke, karena udah ada 6 orang, mau dilanjut atau nunggu temen yang lain? Biasanya berapa orang yang hadir? Totalnya biasanya 17 ya? 14 ya? Atau berapa? Aku lupa. Biasanya join semua, Kak. Biasanya join semua? Iya, Oke, mungkin kita tunggu 3 menit lagi ya, supaya nanti kakak tidak mengulangi materinya ya. Oke. Oke.
Ada berapa orang ini? Udah ada 10? Biasanya berapa orang? Biasanya berapa orang? Danis. Oh, ini ada. Oke, mungkin kita mulai aja ya sambil nunggu teman yang lain ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Kita bahas paket kedua. Nomor 1. Di layar udah kelihatan? Udah kelihatan belum di layar? Ketutupan sama itunya, Kak. Ketutupan. Bentar. Kak udah. Bentar ya, lagi loading ya. Kakak ulang deh. Bentar. Pikiran aku hari itu Rabu tadi pagi. Aku karena aku tanggung jawab nggak bisa jawab. Gara-gara ininya pas tadi, kan kayaknya aku kalau aku kan udah di kelas. Aku udah di kelas belum. Oh. Ternyata dia pernah lihat lagi kok beda sih. Kan juga pas itu ada tulisan ya. Ada bilang sama kami. Terus aku lihat lagi kamu. Mohon maaf Ibu Guru, suaranya agak berdengung. Sebentar ya, ini di-share kok susah ya. Oh, tadi bisa. Sebentar ya, Ibu live sebentar ya. Sebentar ya, ini Teams-nya Ibu tiba-tiba error Teams-nya Kakak. Bentar, Kakak refresh dulu. Padahal tadi udah bisa.
Oh, nggak bisa on mic. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ada yang lagi connecting. Kalau nggak kakak kirim dulu ya, coba ya PDF-nya ke kalian ya. Sambil nungguin kakak masuk. Nah ini kakak yang satu pakai HP, yang satu pakai laptop. Itu modulnya ya, udah kakak kirim. Coba kalian pahami dulu. Mau itu lihat masker masih ada beberapa. Ya Allah, kenapa nggak masuk? Bu Sinta. Bu. Iya. Ibu Sinta. Kenapa? Ibu Sinta nggak? Kenapa? Suaranya tidak terdengar, kurang jelas. Cukup jelas. Tapi ini suara siapa ya? Kipas. Oh, yang agak ini. Bentar ya, kakak lagi coba masuk. Ini tadi udah bisa sebenarnya. Cuma tadi waktu nge-share screen ada masalah, terus kakak logout lagi kan. Ini masuknya lama lagi. Mohon bersabar ya. Kakak ini dulu. Nanti kakak lebihin deh waktunya. Ya. Coba kalian buka-buka dulu modulnya ya. Kalian coba baca-baca dulu. Siapa tahu ada yang bisa dan bisa coba dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksinya lama banget ya. Oke, kakak ini udah masuk nih. Kakak mau share screen. Bismillah, coba. Loading sih. Udah kelihatan belum di layar? Belum, Kak. Belum ya.
Tidak kelihatan. Tidak kelihatan? Masih belum. Ini ya belum kelihatan ya? Ini kakak pakai kamera handphone. Bentar. Nah, Allah. Oke ya, langsung aja. Paling nanti kakak lebih 15 menit ya. Oke. Udah kelihatan di layar? Udah ke-scroll belum ke bawah? Udah ke-scroll? Udah belum? Oke. Udah kelihatan belum? Semuanya. Udah. Halo? Kelihatan nomor 1 sama 2. Oke, lanjut langsung ya. Langsung nanti kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini nomor 1 ditanya permintaan efektif. Jadi permintaan berdasarkan daya beli itu ada 3. Ya. Ini punya siapa ya yang diaktifin apa? Suaranya jadi menggema. Di kalian jadi menggema nggak? Iya, Kak. Itu Bentar ya. Iya. Kakak atur ini apa? Biar dimatiin semuanya. Oke, udah terdengar ya. Jadi permintaan berdasarkan daya beli itu dibagi menjadi 3. Ada permintaan absolut, ya, ada permintaan potensial, dan ada permintaan efektif. Jadi kalau permintaan absolut, dia itu tidak ada daya beli dan tidak terjadi transaksi. Contohnya apa? Ya, misal Danis nih pergi ke mall, ya, cuma lihat-lihat, nggak bawa uang, cuma pengen ngejarin mata, misal. Kalau permintaan potensial, dia itu ada daya beli tetapi tidak terjadi transaksi. Sementara efektif, ada daya beli dan adanya transaksi. Jadi kalau potensial misal ke mall bawa uang gitu ya, tetapi tidak membeli apa-apa. Nah, kalau efektif, misal jalan-jalan ke mall, kemudian bawa uang dan membeli sesuatu. Gitu. Jadi nomor 1 jawabannya yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana? Jadi nomor 1 itu adalah permintaan dari pembeli atau konsumen yang benar-benar dapat dilaksanakan. Permintaan yang banyak sekali dipengaruhi oleh perubahan harga, permintaan barang dan jasa oleh konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Ini namanya adalah permintaan ya. Pengertian dari permintaan itu sendiri. Permintaan dari pembeli atau konsumen yang tidak disertai dengan kemampuan membayar, artinya ini berarti yang potensial ya. Potensial. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Paham? Paham nomor 1? Paham nggak? Insya Allah. Oke, insya Allah ya. Lanjut ya. Kakak kecepatan nggak ngajarinnya? Oke, lanjut nomor 2. 5 faktor berikut yang mempengaruhi permintaan. Nah, ditanya nih, jika barang tersebut barang normal, ya, barang normal, karena nanti ada namanya barang inferior. Ya, barang inferior. Apa itu barang inferior? Barang inferior itu adalah saat ya pendapatannya meningkat, ya, permintaan akan barang tersebut itu adalah turun. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah barang bekas.
Barang bekas itu adalah contoh dari barang inferior. Makanya di sini ada pengertian barang normal. Yang berpengaruh positif adalah, nah, kita analisis dulu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi, ada faktor harga barang itu sendiri, ya. Jadi, saat harga barang itu sendiri meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Kemudian, harga barang lain, ya. Ada substitusi dan ada komplementer. Kalau substitusi, dia yang pemakaiannya saling menggantikan. Contohnya apa? Contohnya misal, nasi sama roti. Ya, nasi sama roti. Nah, misal nih, saat harga nasi meningkat, maka otomatis permintaan akan roti itu meningkat. Karena orang itu beralih, gitu ya. Kayak misal di Jepang kan nasi mahal, gitu ya. Mungkin jadi beralih ke roti. Tuh. Kemudian, barang komplementer. Barang komplementer adalah yang pemakaiannya saling melengkapi. Contohnya apa? Contohnya misal teh sama gula. Nah, saat harga teh meningkat, maka otomatis permintaan akan gula itu menurun. Kenapa? Ya ngapain beli gula kalau misal tehnya juga mahal. Gitu. Kemudian yang ketiga itu selera. Ya. Saat seleranya meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu juga meningkat. Selera Indomie misal meningkat, maka otomatis permintaan akan meningkat. Pendapatan. Jadi saat pendapatan meningkat, ya, jumlah barang yang diminta itu juga akan meningkat. Kemudian, ekspektasi atau harga barang di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi, saat ekspektasi atau harapannya di masa yang akan datang harganya meningkat, otomatis orang-orang itu akan berbondong-bondong membeli barang pada saat ini juga. Makanya permintaan akan sekarang itu meningkat. Contoh misal nih, mau lebaran. Nah, orang-orang tuh biasanya beli ketupat itu bukan pas hari H, karena waktu hari H itu biasanya harganya meningkat gitu. Makanya belinya misal seminggu atau 5 hari sebelum lebaran gitu. Nah, coba kita lihat nih hubungannya. Harga barang lain hubungannya negatif ya. Negatif itu artinya apa? Berlawanan arah gitu. Harganya meningkat, kuantitasnya menurun. Nah, ini dia positif hubungannya, ini negatif, ini positif. Nah, pokoknya sama-sama naik atau sama-sama turun berarti dia hubungannya positif. Berarti jawabannya yang mana? Harga barang yang bersangkutan, positif atau negatif hubungannya? Benar atau salah? Nomor 1. Nomor 1 salah ya, karena dia hubungannya negatif. Barang substitusi, dia positif atau negatif? Positif ya. Barang komplementer, dia positif atau negatif? Negatif ya. Negatif. Salah ya. Pendapatan konsumen positif, selera konsumen positif. Jadi jawabannya 2, 4, sama 5. Paham? Jawabannya yang D. Paham nomor 2? Paham, insyaallah. Paham, insya Allah. Nanti kalau ada yang bingung, bilang aja ya. Oke, lanjut nomor 3. Pada saat harga 15, ya, P15 atau harga, permintaan bola lampu sebesar 4.000. Q-nya jumlah barangnya 4.000. Setiap kenaikan harga 1.000, nah berarti ini kan selisih ya. Selisih itu berarti dia masuknya ke delta atau P2 min P1. Ya. Selisih kenaikan harganya berarti delta P adalah 1.000. Kemudian permintaannya turun menjadi 500 buah. Berarti delta nya menurun menjadi min 500. Nah, yang ditanya adalah fungsi permintaan. Rumus dari fungsi permintaan itu adalah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kita masukin aja ya. Q-nya itu kita tuliskan secara apa adanya. Min Q1, Q1-nya berapa? Ini ya. Ini P1 sama Q1. Jadi Q2-nya itu belum diketahui, yang diketahui justru perubahannya. Ya. Q min 4.000, ya ini Q min 4.000, kemudian Q2 min Q1. Nah, itu kan sama aja dengan delta. Nah, delta Q-nya adalah 500. Sama dengan P min P1. P1-nya 15,
kemudian delta P-nya adalah 1000. Setelah ketemu seperti ini, tinggal dikalikan silang. Ya. 1000 dikalikan Q, 500 dikalikan P. Nah, jadinya seperti ini. 1000 kali Q min 4000, kemudian sama dengan min 500 kali P min 15.000. Tinggal kalikan ya. 1000 kali Q, 1000 Q. 1000 dikali 4000, 4 juta ya. Min 4 juta. Sama dengan 500 kali P, min 500 P, ditambah, ini kan min sama min. Jadinya plus. 15 kali 5, dia adalah 75. Tinggal ditambahkan nolnya. Jadi 7.500.000. Setelah itu tinggal kita pindah-pindah ruaskan. Di sini yang dicari adalah fungsi Q-nya. Ya. Kalau fungsi P-nya berarti pindah ke kiri atau bebas ya. Nah, ini yang dicari fungsi Q-nya. Berarti Q-nya yang ditinggalkan sendirian. Ya. Min 500P ditambah 7.500.000. Nah, ini tadinya minus. Nah, berarti pindah ruas menjadi plus. Berarti 1000 Q sama dengan min 500P ditambah 7.500.000 ditambah 4 juta. Hasilnya 11 juta. Nah, kemudian ini sudah ketemu. Nah, ini yang dicari itu kan hanya Q-nya. Nah, otomatis berarti harus dibagi 1000. Min 500P dibagi 1000, 0,5P ya. Atau setara dengan setengah ya. Min setengah P ya. Kemudian 11.500.000 dibagi 1000. Berarti dikurangi nolnya 3. Berarti jawabannya min setengah P ditambah 11.500. Jawabannya adalah yang A. Paham nomor 3? Paham nggak? Atau masih ada yang bingung? Bingungnya dari mulai mana? Dari sini paham? Tolong layarnya diturunin lagi. Tutupan. Oh, layarnya diturunin lagi. Oh iya, nggak kelihatan ya? Iya. Kirain saya di kakak kelihatan. Aduh, bentar. Udah turun belum? Dikit lagi. Udah? Belum, Kak. Masih nggak kelihatan, Kak. Belum turun ya? Belum turun, Kak. Iya, belum turun. Loading, bentar. Apa ya? Apa jaringannya jelek ya? Belum turun ya? Di kakak udah turun padahal. Di kita belum. Masih belum. Masih belum ya? Kayaknya share screen-nya nge-lag deh, Kak. Diulang lagi gitu ya? Coba. Iya, soalnya nggak kelihatan. Supaya kakak ulang lagi ya share screen-nya ya. Belum ini juga ya? Bentar, kalau kakak udah. Udah kelihatan? Belum, Di Kak. aku belum gerak. Iya, belum gerak di ya? kita. Padahal kakak udah apa namanya? Udah ngulangin. Coba di refresh dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Belum kelihatan. Belum.
Padahal di kakak udah. Padahal biasanya nggak kayak gini loh. Masih ini ya, masih... Ya Allah. Malah nggak keluar share screen-nya. Nggak keluar ya? Mm-mm. Duh, kalau nggak sementara kayak gini ya, dia tiba-tiba keluar sendiri. Kayak gini kelihatan nggak? Buram banget. Ya Allah, ini nggak ngerti lagi. Buram banget ya. Tadi Teams-nya tiba-tiba keluar. Bentar ya. Bentar ya, nih kakak coba lagi. Udah mulai masuk. Udah muncul share screen-nya? Belum, Kak. Belum. Pening. Udah muncul? Udah, Kak. Oke ya, kita lanjut ya. Kurang gede nggak? Oke. Dari sini paham yang dari Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Paham sampai sini? Kalau bisa dari awal aja, Kak. Dari awal lagi, oke ya. Nah, diketahui ya. Diketahui harga itu kan 15. Kemudian kuantitasnya 4.000. Ya. Kemudian di sini setiap kenaikan harga 1.000, berarti dia kan masuknya ke delta. Artinya selisih. Jadi P2 min P1. Ya. Itu delta P sama dengan 1.000. Kemudian permintaannya turun gitu ya.
Jadi dia itu juga berarti delta, selisih. Q2 min Q1, delta Q sama dengan min 500. Nah, kemudian ditanya fungsi permintaannya ya. Ini adalah rumusnya. Q min Q1 per Q2 min Q1 atau delta Q, kemudian P min P1, ya, atau per delta P. Nah, tinggal kita masukin, ya. Q min Q1, Q1-nya berapa? 4.000 per delta Q min 500. Karena tadi ya, dia itu turun, gitu ya. Jadi harus memperhatikan ini juga. Kemudian P min P1 yaitu ya P min 15.000 per delta P. Berarti adalah 1.000. Nah, setelah itu tinggal dikalikan silang, ya. Jadi 1.000 kali Q min 4.000, kemudian sama dengan min 500 kali P min 15.000. Tinggal dikalikan. 1.000 kali Q, 1.000 Q. 1.000 dikali min 4.000. Berarti min 4 juta. Ya, setelah itu min 500 dikali P. Berarti min 500 P. Ya, ditambah min 500 dikali min 15.000. Berarti kan jadinya plus, ya. 15 kali 5 75. Tinggal ditambahin nolnya. Jadi 7.500.000. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Jadi karena di sini yang dicari Q-nya, berarti kita tinggalin Q-nya. Kalau dicari P-nya, berarti kita tinggalin P-nya sendirian. Gitu. Jadi pindah ruas, min 500P ditambah 7.500.000 ditambah 4 juta. Karena di sini minus, jadi pindah ruas menjadi plus. Kemudian 1.000 Q sama dengan min 500P ditambah, ini tambah semua ya, berarti 11.500.000. Sampai sini paham? Sampai sini paham nggak? Yang di atas itu kok jadi min 500-nya datang dari mana? Bukannya plus 500. Bukannya gimana? Yang di bawah 1.000 yang Q1 delta Q sama dengan negatif 500 itu dari mana? Ini. Kan ini Q2 min Q1, delta Q. Delta Q-nya kan dia min 500. Karena dia turun, tadi kata kakak. Oh, kalau naik berarti 500 Plus. plus. Oh, Ya, positif. Kalau misal turun berarti dia negatif. Gitu. Paham? Insyaallah. Oke, nah lanjut ya. Karena ini masih 1.000 Q, berarti artinya kita lepaskan ya satuannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan membaginya. Ya, jadi min 500P dibagi 1.000 ditambah 11.500 dibagi 1.000 juga. Jadi bukan hanya satu komponen yang dibagi 1.000, tapi semuanya. Gitu. Jadi ini min 0,5P ditambah 11.500. Nah, karena di sini tidak ada min 0,5P, berarti cari yang setara. Nah, setara dengan min setengah P. Ya, ditambah 11.500. Paham di sini? Paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak? Kak, yang itu dikali ya? Yang ini. Yang ini. Yang, ya. Dikali Bukan. silang. Oh, iya, iya, iya. Yang gambar silang itu. Iya, dikali silang. Oh, oke. Kasih, Kak. Oke, paham? Nomor 3. Paham? Insyaallah. Udah jalan belum? Ininya, share screen-nya. Belum, Kak. Ada yang nggak bisa kebuka share screen-nya, Kak. Aku nggak ada Kak di aku share screen-nya. Oh iya. Begitu ya, kakak bingung.
Sekarang udah muncul belum? Tadi kan kakak ulangi lagi share screen-nya. Sekarang di layar kayak gimana? Belum, Mas. Belum.